Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'i'lai kalimatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wa afiyah fi hadha as-sabah al-mubarakah. Nahnu nata'allam wa nadris fi hadha al-ma'had al-mubarak. Insyaallah mubarakan ilman nafi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masih belajar tentang kitab Fathul Qorib. Siapa pengarangnya? Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Syamsul Ghazi. Salah satu kitabnya masih fikihnya Imam Syafi'i. Madhab kita dalam fikih itu ada 4. Siapa saja? Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Sedangkan orang Indonesia itu kebanyakan memakai Imam Syafi'i. Termasuk kitab Fathul Qorib ini masih salah satu madhabnya kita tuh kepaduannya Imam Syafi'i. Sekarang kita belajar kitab Ahkamis Siyam. Boleh dibuka di halaman 38. Kitab Ahkamis Siyami. Karena sebentar lagi kita kurang lebih 1 bulan lagi kita akan berpuasa. Puasa ini salah satu rukunnya Islam yang nomor 4. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat yang kelima haji bagi orang yang mampu. Minta tolong Zamroni untuk bacakan kitab Ahkamis Siyami yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Siyami wa huwa as-sawmu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku wa syar'an imsaku an mufattiri biniyatin mahsusatin jami'in naharin qabilin lisawmi min muslim akilin tahirin min haidin wa nifasin. Wa syara'itu wujubi qiyami salasatu asya'a wa fi ba'dil musahi arba'atu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala sawmi wa hadha huwa sakitu ala nuskhati salasati fala yajibu sawmu ala al-muttasifi bi'addadi dalika. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dalam keterangan ini menerangkan tentang hukum-hukumnya atau babnya puasa. Apa sih puasa itu? Puasa itu wasaumu masdarani maknahuma. Saum itu masdar yang maknanya itu secara bahasa apa? Al-imsak. Imsak itu apa sendiri? Imsak itu adalah mencegah. Mencegah baik kita untuk mencegah untuk makan, baik untuk mencegah untuk minum, mencegah untuk berbuat maksiat. Banyak. Terus secara syara itu apa? Imsaku an mufattirin biniyatin mahsusatin jami'an naharin qabilin lisawmi min muslimin akilin tahirin min haidin nifasin. Secara syara di sini menjaga untuk
mufattir, untuk tidak makan, untuk tidak minum. Iftar, dalam artian iftar itu dalam artian kita untuk makan dan minum. Kita menjaga itu. Dengan apa? Miniyatin mahsusatin, niat yang tertentu. Kalau seandainya kita bulan Ramadan, maka puasa wajib. Tapi kalau seandainya hari Senin, hari Kamis itu dengan puasa sunnah. Qabilin lisomi. Sedangkan orang yang terima bagi orang yang puasa siapa? Yakni min muslimin, dari orang Islam. Orang Islam yang apa, Ustaz? Akilin, orang yang berarti orang yang gila itu tidak wajib berpuasa. Tahirin, dan juga suci dari apa dalam artian? Min haidin, dari suci dari haid bagi orang perempuan. Banifasin, dan juga itu apabila sudah diterima muslim, orang Islam akil, sudah berakal, suci dari haid dan nifas, maka itu boleh puasa. Di sini wa syaraitu wujubis siyam, sedangkan syaratnya wajib untuk berpuasa, baik puasa sunnah, puasa wajib, itu ada 3 perkara. Apa syarat wajibnya? Yang pertama al-Islam, yang pertama harus Islam. Berarti orang kafir gak boleh, gak wajib puasa. Yang kedua wal bulugh, balik, sudah balik baik laki-laki atau perempuan, yang sudah balik itu wajib puasa. Yang ketiga wal qudratu ala shaumi, yang ketiga itu mampu untuk berpuasa. Berarti orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka tidak apa-apa. Dalam artian sudah tua renta, sudah tidak mampu untuk puasa. Seandainya puasa dia langsung mati, seandainya puasa dia langsung pingsan. Nah, itu tidak apa-apa gak puasa. Intinya syaratnya yang ketiga tuh puasa, dalam artian mampu untuk berpuasa. Di sini termasuk syaratnya ada fardunya. Apa fardunya? Wa faraidus shaumi arba'atu asya'ah. Fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama niat, ada niat. Bagi orang yang puasa wajib itu niatnya di malam hari. Orang yang puasa wajib setelah tarawih, itulah nawaitu samagadin an adai fardhi syahri ramadan hadhis sanatillahi ta'ala. Yang kedua wasani imsaku anil akli wasurbi. Yang kedua fardunya puasa itu yakni menjaga dari untuk makan dan minum. Wa in qalal ma'kulu wal masyrubu inda ta'ammudi fa in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir. Apabila seseorang itu makan dengan keadaan lupa atau bodoh, lam yuftir, maka tidak dianggap. Contohnya antum dalam artian itu bangun tidur jam 8 langsung ngambil makan, gak ingat, lupa, aduh sekarang puasa, gimana? Maka tidak teruskan. Itu dalam artian lupa. Terus yang ketiga wasalisu aljima'u amidan. Apalagi mengerjakan jima secara sengaja. Wa ammal jima'u nasiyan fal aklu nasiyan. Yang nomor 3 yakni harus tidak melakukan jima. Jima itu apa? Jima dalam artian bersenggama bersama istri. Tidak boleh dalam keadaan baik itu siang bolong, dalam keadaan siang, dalam keadaan pagi, itu tidak Nomor 4 warabi'u ta'ammudul qai. Nomor 4 yakni sengaja untuk muntah. Sengaja untuk muntah tidak boleh. Falau ghalabul qai'u lam yabtul samu. Apabila muntahnya itu memang kebiasaannya, dalam artian itu sudah punya penyakit, dia itu memang sudah biasa untuk muntah, maka gimana Ustaz? Lam yabtul samu, maka tidak batal puasanya. Apabila memang puasanya itu dalam artian muntahnya itu disengaja, dimasukkan tangannya ataupun dikasih sesuatu kayu dalam mulutnya untuk sengaja untuk muntah, maka tubah. Apabila memang kebiasaannya dia muntah dalam artian punya penyakit asam lambung, punya penyakit liver, punya penyakit kanker stadium 4, memang sudah biasa untuk muntah, maka tidak batal. Walladzi yuftiru bis-shaimu asratu asya'a. Orang yang boleh untuk iftir dalam artian boleh untuk makan ketika puasa, asratu asya'a. Ada 10 perkara. Apa? Ahadu wa wasaniha. Nomor 1, nomor 2 yakni ma wasala amdan ilal jawfi
au ra'si, wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilain, rabi'u al-qai'u amdan, wal khamisu al-wattu amidan, wasadisu al-inzalu an mubasharatin, wasabi'u al-haidu wan nifasu wal jununu war riddatu. Nah, di sini nomor 1, nomor 2 adalah sesuatu yang disengaja sampai pada jauh bolongan. Contohnya masuknya air, antum berenang. Contohnya ketika bulan puasa antum berenang, sengaja renang, masuk sesuatu itu dalam jauh bolongan, baik bolongan kecil atau bolongan besar. Contohnya apa? Dalam mulut, dalam hidung, dalam kemaluan kita. Ketika berenang masuk, maka secara sengaja, maka itu batal. Terus wasalisu wal huknatu fi hadis sabilain wa huwa dawa'un yukanu bihil maridu fi kubulin aw duburin al mu'abbaru anhuma fil matni bis sabilaini huknah. Huknah itu salah satu obat, yakni untuk disuntik. Contohnya masuk dalam kubul atau dubur. Antum ketika bulan puasa suntik, itu sudah batal. Suntik, antum dalam keadaan sakit ketika bulan puasa, suntik, periksa ke dokter, dibawa oleh ambulan, datang ambulan ke rumahnya antum, wah ini orang mati. Nah, bahkan bukan, ternyata antum itu sakit parah, kanker stadium 4, disuntik, maka batal masuknya suntik itu jarum suntik. Warabi'u al-qaidu amdan, yang nomor 4 itu yakni muntah secara sengaja. Wal khamis wal wat'u amdan amidan, yang nomor 5 itu wate secara sengaja. Fil farji, wate di dalam farji. Tahu farji? Iya. Fala yuftiru shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaqa, maka tidak boleh iftar bagi orang yang berpuasa dengan jima secara lupa, maka tetap jima batal. Terus wasadisu al-inzalu an khurujil mani an mubasyarah. Nomor 6 itu mengeluarkan dengan sendirinya mani itu. Mengeluarkan mani dengan sendirinya an mubasyarah. Dalam artiannya itulah mengeluarkan mani dengan sendiri disengaja. Keluarnya mani itu bukan karena mimpi basah, bukan ihtilam, tapi disengaja. Nomor 7 al-haid wan nifas wal junun war riddatu. Nomor 7 adalah haid, nifas. Bagi orang haid itu sudah batal puasanya, nifas juga batal. Wal junun, orang gila. Pertama memang antum sekarang sembuh, nanti duhur langsung gila, itu puasanya tidak dianggap. Punya penyakit ayan-ayan. Ayan-ayan itu apa? Kadang gila, kadang waras, kadang gila, kadang sembuh. Nah, sekarang sembuh, nanti duhur gila, saya dianggap, tidak dianggap puasanya. Tahu? Sekarang sembuh, antum sembuh kayak biasa, bersenggama dalam artian berinteraksi sama teman-temannya, berbicara, ngobrol dan lain-lainnya. Ketika duhur, masuk duhur, itu antum gila. Nah, gimana junun? Junun gimana? Ya sudah, tidak dianggap puasanya. Wariddatu murtad, dalam artian keluar dari agama Islam. Wa yusahabu fis shaum salah satu asya'a, disunnahkan bagi orang yang berpuasa itu ada 3. Apa yang pertama? Takjilul fitri, yakni dalam artian bercepat-cepat untuk berbuka puasa. Apabila sudah mendengar azan Allahu Akbar, cepat-cepatlah untuk berbuka puasa. Yang kedua, takhirus suhur. Yang kedua, kita untuk mengakhirkan sahur, dalam artian jangan sampai waktu imsak. Imsak itu kapan? Imsak itu sebelum subuh. Biasanya imsak kurang 10 menit itu subuh kurang 10 menit juga. Makanya jangan sampai imsak masuk imsak. Nah, biasanya kalau sudah isya, setelah satu imsak itu jaraknya itu sekitar 8 jam 30 menit. Nah, makanya antum tuh kalau bisa puasa dalam artian ingin melaksanakan sahur itu sekitar jam 3:30 sebelum imsak. Kenapa? Di sini disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan kita dalam berbuka puasa untuk mempercepat, dan ketika sahur untuk mengakhirkan. Wassalisu tarkul hujri al-fuhshi minal kalam. Yang nomor 3 yakni meninggalkan perkataan jelek. Dalam artian ngota-ngota, ketika dalam keadaan puasa untuk ngota-ngota perkataan yang sangat jelek, tidak boleh. Jauhi, disunahkan untuk dijauhi.
minal kalamil fahishi, dari kalam-kalam perkataan yang jelek. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-idani wa ayyamut tasyriki wa hiya salasatu allati ba'da yaumin nahri. Sedangkan haram puasa khamsatu ayyam al-idani, 5 hari dari hari Id. Apa? Aisami yaumil Idul Fitri wa Idul Adha. Ya, 5 hari setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga wa ayyamut tasyrik, dan hari tasyrik itu kapan? Setelah yakni Idul Adha. Tidak boleh puasa itu, hukumnya haram. Wa hiya salasatu allati ba'da yaumin nahri. Ayyamut tasyrik itu apa? 3 hari setelah ba'da yaumin nahri, setelah hari raya. Wa yukrahu shaumu yaumis syakki, yakni dimakruhkan berpuasa di hari syak. Syak itu apa? Ragu. Bila sebabin, dengan tanpa sebab. Illa ayyuwafiqu adatan lahu, kecuali dia tuh sudah kebiasaan tuh berpuasa, maka tidak apa-apa. Memang kalau sudah dalam kebiasaan tuh berbuka puasa tidak apa-apa. Wa man wati'a fi nahari ramadhanin amidan fil farji falail qada. Sedangkan orang yang mewate istrinya dalam bulan puasa di siang hari secara sengaja wate farji, maka gimana? Falail qada, maka wajib qada. Puasanya wajib diqada. Harus diqada. Memang kalau sengaja wateknya itu. Wate farji dengan sengaja, maka dia harus qada. Wal kafaroh. Apa selain qada? Juga kafaroh. Qada kafaroh. Itu bagi orang yang jima di bulan puasa sengaja. Wa ya'idku raqabatin mu'minatin. Kafarahnya apa? Yakni dengan memerdekakan budak mukminah, budak yang mukmin, budak perempuan yang mukmin. Fa illam yajid, wa ya'idku raqabatin, yakni memerdekakan budak yang mukmin. Fa illam yajid, apabila tidak menemukan, fasiyamu syahrain, apabila tidak menemukan budak, maka dengan puasa 2 bulan. Mutatabi'ain, dengan puasa apa 2 bulannya? Puasa 2 bulan dengan berurut-urut. Fa'ilam jasati, apabila tidak mampu untuk berurut-urut, gimana Ustaz? Fa'id'amu sittini miskinan, tidak mampu untuk puasa 2 bulan itu secara berurutan, tidak bisa. Maka gimana cara terakhir? Yakni dengan memberi makanan 60 orang miskin. Likulli miskinin muddun, setiap orang miskin itu 1 mud. Mungkin sekian kita belajar bab kitab Ahkamis Shiyam, dan akan dilanjutkan besok insyaallah. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.